Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai di sebuah desa kecil yang sejuk di lereng Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah. Hiduplah seorang pria tua berusia 65 tahun bernama Budi Santoso. Setiap kali musim panen tiba di akhir musim kemarau, bukan hanya tubuhnya yang terasa berat, tetapi hatinya terasa jauh lebih sesak. Saat cahaya mentari pagi pertama menembus embun dingin yang menempel di daun-daun cabai, ia selalu sendirian, menatap ladangnya yang luas sambil menghela napas panjang. Kebun cabai miliknya, yang terletak di pedalaman yang sunyi, terasa begitu senyap. Sejak pagi buta, yang terdengar hanyalah kicauan burung-burung liar yang saling bersahutan. Sudah 15 tahun berlalu sejak istrinya, Sumiati, berpulang. Namun, rumah panggung kayu yang mereka tinggali masih menyimpan jejak tangan almarhumah istrinya di setiap sudut. Tak peduli berapa lama waktu berlalu, Budi tak pernah punya keberanian untuk menyingkirkan kebaya lusuh milik Sumiati yang masih tergantung di belakang pintu kamar. Pekerjaan di kebun cabai selalu paling berat di waktu-waktu seperti ini. Cabai-cabai rawit yang telah menyerap hangatnya matahari musim kemarau kini serempak memerah, menandakan puncak musim panen telah tiba. Kebun itu terlalu luas, dan cabai yang harus dipetik terlalu banyak untuk ditangani seorang diri. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda dari desa tetangga, Agung, datang berkunjung. "Pak Budi, akhir-akhir ini Bapak bekerja sendirian, pasti berat. Saya tahu satu agen penyalur tenaga kerja, mereka bisa mengirim orang yang bagus-bagus. Banyak anak muda yang kuat dan rajin di sana." Budi hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Mempekerjakan orang lain masih terasa canggung baginya. Tetapi kali ini, ia sadar ia benar-benar tidak akan sanggup sendirian. Maka, pagi itu, ia datang ke ladang lebih awal dari siapapun untuk memeriksa kondisi cabai-cabainya. Terkadang, babi hutan atau kijang turun dari hutan dan merusak tanaman. Jadi ia tidak pernah bisa lengah. Setelah mengenakan sepatu bot karet tebalnya dan berkeliling ladang sekali, dari kejauhan ia melihat seseorang mendekat dari arah gerbang desa. Pandangannya yang sudah sedikit rabun membuatnya harus menyipitkan mata. Sosok yang menyandang tas di bahunya itu, sekilas, tidak tampak seperti seorang laki-laki. Semakin dekat, keyakinannya semakin kuat. Itu jelas seorang wanita, dan dugaannya tidak salah. "Permisi, apakah benar ini dengan Bapak Budi Santoso?" Suaranya jernih dan terdengar sopan. Budi, dengan bingung, menjawab, "Iya, benar." "Maaf, dengan siapa ya?" Petik 2. "Saya Siti Aminah, Pak. Saya yang datang untuk membantu bekerja hari ini. Saya dikirim dari agen." Budi terkejut. Ini sangat berbeda dari apa yang dikatakan Agung, yang berjanji akan mengirim seseorang yang muda dan kuat. Wanita di hadapannya mungkin berusia sekitar 52 tahun. Meskipun ada senyum tulus di sudut matanya yang mulai berkerut, ia tampak terlalu rapuh untuk menahan kerasnya pekerjaan di ladang sepanjang hari. Bahunya yang kurus, lengannya yang ramping, dan pinggangnya yang kecil. "Ibu, apa tidak apa-apa melakukan pekerjaan ini? Memetik cabai ini tidak semudah kelihatannya. Harus banyak membungkuk, dan mataharinya sangat terik." "Jangan khawatir, Pak. Saya sudah cukup sering melakukan pekerjaan seperti ini. Mungkin badan sedikit lelah, tapi hati saya tenang," jawabnya sambil tersenyum dan sedikit menundukkan kepala. Ada kepercayaan diri yang aneh dalam nada bicaranya. Budi tidak bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk. Keduanya berdiri berdampingan di ujung deretan tanaman cabai.
Budi memberikan penjelasan singkat. Tolong kerjakan barisan yang ini. Petik cabai yang sudah merah saja, ya. Yang masih hijau biarkan, dan yang sudah terlalu busuk dibuang saja. Siti mengangguk mengerti dan segera mulai bekerja. Budi mengamatinya dengan saksama. Gerakan tangan Siti ternyata sangat cekatan. Ujung jarinya memetik tangkai cabai dengan cepat namun teliti. Keranjang bambu di sampingnya mulai terisi dengan cabai-cabai merah segar yang tersusun rapi. Saat mereka bekerja bersama, kecanggungan pertemuan pertama dengan cepat mencair. Sebelumnya sering kerja seperti ini, Bu? Petik 2. Iya, Pak. Sudah 3 tahun sejak saya pindah dari Jakarta. Sejak itu saya hidup dengan membantu di ladang-ladang seperti ini. Dibandingkan kerja di kota, saya jauh lebih suka pekerjaan seperti ini. Jakarta, petik 2. Iya, dulu saya tinggal di daerah Jakarta Pusat. Saya pindah ke sini sendirian. Kata-katanya terdengar datar, namun Budi merasa ada kisah yang dalam tersembunyi di baliknya. Ia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Saat ia memeriksa kembali barisan yang dikerjakan Siti, ia melihat hasil kerjanya sangat baik. Caranya memetik cabai sangat rapi dan tidak merusak tanaman. Budi merasa sangat berterima kasih atas kemahiran Siti yang di luar dugaan. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka berkurang. Keduanya fokus pada pekerjaan, tangan dan tubuh mereka lebih sibuk daripada mulut. Keringat membasahi dahi, dan matahari semakin menyengat. Namun, Siti terus bekerja tanpa mengeluh sedikit pun. Bahkan ketika Budi sengaja mengajaknya beristirahat, ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak apa-apa, Pak. Kalau sedang dapat ritmenya, berhenti malah bikin tambah lelah. Budi merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Selama bertahun-tahun bekerja sendirian, ia sudah lupa rasanya berbicara dengan orang lain. Ia baru sadar lagi bahwa sebuah kalimat sederhana bisa menggerakkan hati seseorang. Pekerjaan itu berlanjut sepanjang pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi merasakan nikmatnya berkeringat bersama orang lain. Kehadiran seseorang di sisinya membuat teriknya matahari terasa tidak begitu menyiksa. Yang datang ke kebun cabai Budi pagi itu bukan hanya seorang pekerja. Sesuatu telah datang untuk perlahan-lahan membuka pintu hatinya yang telah lama terkunci rapat. Setelah bekerja memetik cabai sepanjang pagi, Budi mulai merasa lapar. Keringat bercucuran di dahinya, dan kemeja lusuhnya menempel lekat di punggung. Meskipun sudah memasuki musim pancaroba, sinar matahari masih terasa membakar kulit. Siti, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, juga tampak mengusap keningnya dengan handuk kecil sambil satu tangan memegang pinggangnya. Namun, raut wajahnya tetap cerah. Melihat betapa mahirnya wanita asing ini, Budi semakin tertarik padanya. Untuk makan siang, bagaimana kalau kita pesan nasi rames dari warung di ujung desa? Ada warung yang masakannya enak di dekat sini. Atas tawaran Budi, Siti pelan-pelan menggelengkan kepala. Kalau boleh, biar saya saja yang memasak sesuatu yang sederhana, Pak. Makan masakan sendiri jauh lebih enak. Bapak pasti sudah lelah bekerja. Masa harus repot lagi soal makanan? Apa saya boleh pinjam dapurnya sebentar? Petik 2. Siti kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kain batik tua dari tas kerjanya. Di dalamnya, ada beberapa potong tempe, segenggam bumbu dapur, dan beberapa ekor ikan teri kering yang terbungkus rapi. Budi tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita lain masuk ke dapurnya sejak istrinya meninggal. Dan terakhir kali ia makan masakan yang dibuatkan oleh seseorang. Rasanya sudah sangat lama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, ia berkata, "Kalau begitu,
mari lewat sini. Rumah saya sudah tua, dapurnya mungkin tidak begitu nyaman. Tidak apa-apa, Pak. Justru rumah tua itu terasa lebih hangat dan punya banyak cerita. Begitu melangkah ke halaman, Siti berjalan seolah sudah terbiasa. Ia memetik sebatang daun bawang dan beberapa buah cabai dari kebun kecil di samping rumah. Lalu mencucinya di pancuran sebelum masuk ke dapur. Budi merasa pemandangan itu entah kenapa tidak terasa asing. Pemandangan itu tumpang tindih dengan kenangan tentang istrinya dulu. Budi berdiri di ambang pintu dapur, diam-diam mengamati punggung Siti. Siti pertama-tama mencuci beras, lalu memasukkannya ke dalam dandang dan menaruhnya di atas tungku kayu. Di atasnya, ia meletakkan sebuah panci berisi air yang sudah ia bumbui dengan bumbu ulekan. Ia memasukkan ikan teri untuk kaldu, lalu menambahkan potongan tempe dan daun bawang. Aroma harum masakan mulai menyebar ke seluruh rumah. Suara gemericik sayur yang mendidih. Suara pisau yang memotong bumbu di atas talenan. Dan punggungnya yang sibuk memasak. Semua itu membuat Budi merasa rumahnya yang kosong kini terisi kembali. Budi, yang berdiri dengan canggung, memberanikan diri bertanya, "Maaf, Bu Siti. Apa dulu pernah bekerja di rumah makan atau semacamnya?" Petik 2. Oh, tidak, Pak. Saya seumur hidup hanya jadi ibu rumah tangga biasa. Ia tersenyum ringan di akhir kalimatnya. Namun kata-kata itu terasa berat bagi Budi. Aroma sayur lodeh tempe yang gurih dengan cepat memenuhi seisi rumah. Setelah nasi matang, Siti mulai menata makanan di atas meja. Di atas meja kayu kecil itu, ada semangkuk sayur lodeh tempe yang masih panas, nasi putih yang mengepul, dan sambal terasi yang ia bawa dari rumah. Meski sederhana, hidangan itu tampak begitu rapi dan menggugah selera. Budi duduk di depan meja dan tanpa sadar menatap hidangan itu untuk waktu yang lama. Setelah menerima sendok yang diulurkan Siti, ia dengan hati-hati menyendok kuah sayur lodeh itu. Rasa gurih santan yang berpadu dengan pedasnya cabai, aroma kencur yang khas, dan tekstur tempe yang lembut menyebar di dalam mulutnya. Rasa itu terasa sangat akrab. Rasanya sangat mirip dengan sayur lodeh yang sering dimasak oleh almarhumah istrinya. Ini enak sekali. Syukurlah kalau cocok di lidah Bapak. Iya, sungguh enak sekali. Sudah sangat lama saya tidak makan masakan rumahan yang sesungguhnya seperti ini. Siti menunduk sambil tersenyum tipis. Bumbunya saya ulek sendiri, Pak. Saya selalu membawa sedikit bumbu dasar kemanapun saya pergi. Asal ada bumbu ini, hati saya jadi lebih tenang. Budi tidak berbicara lebih jauh. Ia makan dengan perlahan, mengunyah setiap suap nasi dengan nikmat. Kehangatan masakan rumahan itu seolah menyebar ke seluruh tubuhnya, melelehkan sudut hatinya yang beku. Selama 15 tahun ini, ia selalu makan seadanya sendirian. Tapi sekarang, duduk di hadapan hidangan hangat yang disiapkan seseorang, berhadapan dengan orang yang hangat, dan makan bersama, Budi merasa hidup kembali. Dengan hati-hati, Siti memulai percakapan. "Pak Budi, apakah Bapak juga membuat sambal sendiri?" Petik 2. Dulu, istri saya yang membuatnya. Saya hanya membantu di sampingnya. Tapi sekarang, saya malas, jadi beli saja di pasar. Tahun ini panen cabainya banyak sekali, cuacanya juga bagus. Coba Bapak pikirkan untuk membuat sambal dalam jumlah besar. Saya bisa bantu. Sambal, sebuah kata yang entah sejak kapan sudah ia lupakan. Tapi ketika Siti menyebutkannya, Budi tiba-tiba merindukan masa lalu. Masa ketika istrinya sibuk di dapur, mengulek cabai untuk persediaan keluarga. Entahlah, saya bahkan tidak pernah memikirkannya lagi.
Membuat sambal sendiri. Kalau begitu, biar saya bantu, Pak. Cukup beberapa hari bekerja keras bersama, nanti hasilnya bisa dinikmati berbulan-bulan. Ia mengatakannya dengan santai, tetapi satu kalimat itu membawa debaran aneh di hati Budi. Hatinya yang berat perlahan mulai mencair berkat kehadiran wanita itu. Dan sejak hari itu, ia mulai menanti-nantikan waktu makan siang bersamanya. Udara terasa lebih dingin saat fajar menyingsing. Budi terbangun lebih awal dari biasanya. Aroma sayur lodeh yang dimasak Siti kemarin sepertinya masih tertinggal di dalam rumah. Dengan tubuh yang masih sedikit mengantuk, ia berjalan ke dapur, berniat memanaskan sisa sayur kemarin untuk sarapan sederhana. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang dari halaman. "Permisi, Pak Budi Santoso, ya?" Petik 2. Saat membuka pintu, ia melihat seorang pria asing berdiri di sana. Pria itu berusia sekitar awal 40-an. Mengenakan topi dan seragam kerja abu-abu. Dengan sebuah tas ringan di bahunya. Budi bertanya dengan wajah bingung, "Iya, benar. Anda siapa?" Petik 2. "Saya Eko, Pak. Dari agen tenaga kerja. Mulai hari ini saya ditugaskan untuk membantu memetik cabai di sini." Mendengar itu, Budi mengerutkan kening. "Lalu, wanita yang datang kemarin? Ibu Siti Aminah?" Petik 2. Eko mengangguk dengan canggung. "Oh, ibu itu. Katanya ada perubahan dari pihak agen. Saya dengar beliau tiba-tiba dipindahkan ke perkebunan lain. Saya juga tidak tahu persisnya, Pak. Saya hanya disuruh datang ke sini mulai hari ini." Saat mendengar itu, dada Budi terasa sesak, tapi ia berusaha memasang ekspresi datar. "Oh, ya sudah. Kalau begitu, tolong mulai dari barisan sebelah sana. Cara memetiknya sederhana saja." Setelah mengantar Eko ke ladang, Budi berdiri sendirian di sisi ladang yang berlawanan. Tangannya memegang cabai, tetapi pikirannya sepenuhnya tertuju pada Siti. Ia teringat tempat Siti bekerja kemarin. Batu tempat ia duduk mengusap keringat. Dan keranjang bambu yang ia isi dengan rapi. "Apa dia pergi begitu saja?" bisiknya dalam hati, tangannya berhenti bergerak. Entah kenapa, hari ini cabai-cabai itu tidak terlihat jelas. Dan pinggangnya terasa lebih sakit dari biasanya. Eko adalah pekerja yang rajin dan pendiam, tapi Budi tidak merasa cocok dengannya. Saat waktu makan siang tiba, Budi menyuruh Eko membeli nasi bungkus di warung desa. "Ini uangnya, tolong belikan 2. Ketika Eko pergi, Budi duduk termenung di sudut ladang. Suara Siti yang kemarin terdengar di kebun ini kini terasa begitu jauh. Ia memejamkan mata dan menengadah ke langit. Sekawanan burung terbang melintasi langit biru yang tinggi. Burung yang sudah terbang pergi, tak akan kembali. Apakah Siti juga seperti itu? Hingga matahari terbenam, ia terus bekerja dalam diam. Eko memang efisien dan tidak banyak bertanya, tetapi Budi tetap merasa tidak puas. Ladang cabai ini masih sama luasnya. Cabainya masih sama merahnya. Tetapi bagi Budi, hari ini terasa sangat berbeda dari kemarin. Setelah selesai bekerja dan kembali ke rumah, Budi hendak menyiapkan makan malam. Ia membuka kulkas dan melihat semangkuk sisa sayur lodeh tempe yang dibuatkan Siti. Ia mengambilnya, menuangkannya ke panci, dan memanaskannya dengan api kecil. Uap mulai mengepul dan kuahnya mendidih, tetapi rasanya berbeda. Jelas bahan yang sama, masakan yang sama, tetapi tidak ada lagi kehangatan yang ia rasakan kemarin. Ia hanya makan beberapa sendok lalu meletakkan sendoknya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia menatap keluar jendela, ke arah ladang tempat Siti memetik cabai. Setelah melewati malam tanpa tidur,
Begitu matahari terbit, ia segera pergi mencari Agung. Gung, wanita yang kemarin datang ke ladangku, Siti Aminah, kamu tahu dia pergi kemana? Petik 2. Agung, dengan sebatang rokok kretek di bibirnya, berkata, nah, itu dia, Pak. Saya juga lagi pusing. Beliau sejak kemarin pindah ke perkebunan lain. Tapi pemilik perkebunan yang itu katanya orangnya tidak baik. Tidak baik bagaimana? Petik 2. Suka semena-mena sama pekerja, Pak. Terutama sama ibu-ibu yang sudah berumur, katanya lebih parah lagi perlakuannya. Wajah Budi mengeras. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyambar kunci truk pikap tuanya dan berjalan cepat keluar. Bahkan tanpa menoleh ke arah Agung. Ia kembali menempuh perjalanan, kali ini untuk mencari wanita itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan bergejolak di dalam dada Budi. Sejak masuk ke dalam mobil, kedua tangannya mengencang. Urat-urat di punggung tangannya yang menggenggam setir menonjol, dan bibirnya terkatup rapat. Pagi itu matahari musim kemarau bersinar hangat. Tetapi wajahnya tampak kaku seolah diterpa angin dingin. Perkebunan yang disebutkan Agung berada di lereng gunung yang lebih tinggi. Harus melewati desanya dan menempuh perjalanan cukup jauh. Tempat itu lebih mirip kumpulan rumah kaca besar daripada perkebunan biasa. Sebuah tempat budidaya tomat. Di daerah itu, tempat tersebut dikenal sebagai yang paling sibuk. Sekaligus yang paling keras reputasinya. Truk pikap tua itu berderak di jalanan berbatu yang tidak diaspal, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Budi tetap diam sepanjang perjalanan. Di sisi jalan, sebuah papan nama usang bertuliskan, Agrowisata Petik Tomat, muncul. Saat ia tiba, dari kejauhan sudah terdengar suara bentakan. Kalau kerja begini saja kapan selesainya? Mata itu dipakai buat apa? Cuma pajangan saja. Hah? Petik 2. Budi menahan napas mendengar suara itu. Perlahan ia mendekati area rumah kaca dan mengamati orang-orang di sana. Ada beberapa pekerja yang tersebar. Dan di antara mereka, ada Siti yang sedang bekerja dengan kepala tertunduk. Ia mengenakan topi kaping lebar. Dan dengan tangannya yang kecil, ia sedang merapikan peti-peti tomat. Di sebelahnya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah memerah karena marah terus berteriak. Hei, kamu itu, ngapain ke sini kalau kerja saja tidak becus? Kalau tidak bisa kerja, mending di rumah saja jaga cucu. Petik 2. Mendengar itu, kesabaran Budi habis. Ia mengepalkan tangannya dan berjalan lurus ke arah pria itu. Cukup. Petik 2. Pemilik kebun itu, yang tidak mengenal Budi, menatapnya dengan sinis. Apa? Kamu siapa? Petik 2. Orang ini saya yang kenal. Kenapa Anda berbicara sekasar itu padanya? Petik 2. Saya kenal atau tidak, itu bukan urusanmu. Kalau kerjanya tidak benar dan kebun saya rugi, apa kamu mau tanggung jawab? Petik 2. Saya akan membawanya pergi. Dia tidak punya alasan untuk berada di tempat seperti ini lebih lama lagi. Setelah selesai berbicara, Budi berjalan ke arah Siti. Wanita itu menatap Budi dengan mata membulat. Matanya menunjukkan keterkejutan, rasa bersalah, sekaligus kesedihan. Sudah cukup, ayo kita pergi. Siti tidak berkata apa-apa dan mengikuti Budi. Dari belakang, pemilik kebun itu masih mengomel, tetapi Budi tidak peduli. Budi membukakan pintu penumpang truknya, dan Siti duduk dengan hati-hati. Setelah Budi masuk ke mobil, ia menatap Siti sejenak dan berkata, pasti berat sekali ya, Bu. Siti menatap keluar jendela dan menjawab dengan suara lirih, tidak apa-apa, Pak. Saya sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Bu Siti, kata Budi dengan tegas.
Terbiasa bukan berarti itu pantas terjadi. Anda berhak diperlakukan dengan baik. Mendengar kata-kata itu, mata Siti berkaca-kaca. Setelah hening sejenak, ia akhirnya berbisik, "Terima kasih banyak, Pak." Truk itu kembali menuju desa tempat kebun cabai Budi berada. Sinar matahari sore jatuh miring di atas jalanan. Dan ilalang di antara petak-petak sawah menari-nari ditiup angin. Sore itu, Budi menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih awal dari biasanya. Hatinya campur aduk, namun sekaligus merasa tenang. Ia tidak percaya Siti telah kembali. Dan ia juga terkejut pada dirinya sendiri yang bisa begitu mengkhawatirkan seseorang. Sambil duduk di tepi ladang, ia menatap pegunungan di kejauhan dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah dapur. "Makan malam hari ini, biar saya yang siapkan, ya, Pak." Petik 2. Siti berdiri di sana sambil membawa beberapa potong iga sapi dan sebotol wedang jahe hangat. Budi terkejut. "Jangan, Bu. Hari ini biar saya saja. Ibu kan belum makan siang." "Tidak apa-apa. Hari ini Bapak sudah menolong saya. Sebagai rasa terima kasih, biar saya balas dengan masakan." Ia mengambil tungku arang kecil dan mulai menyalakan api. Ia juga memanggang beberapa cabai hijau dan bawang putih yang dipetik dari kebun. Di atas bale-bale bambu di halaman, di bawah langit senja, Siti menuangkan wedang jahe ke dalam cangkir Budi. "Boleh saya bertanya, Bu Siti, apa yang terjadi saat Ibu masih di Jakarta?" tanya Budi. Siti menatap cangkirnya sejenak, lalu dengan pelan membuka mulutnya. "Suami saya dulu punya usaha. Waktu usahanya lancar, hidup kami sangat baik. Tapi suatu saat, dia salah menjadi penjamin utang, dan utang mulai menumpuk. Akhirnya, suami saya tidak kuat menanggung stres dan beban pikiran, lalu dia pergi meninggalkan dunia ini." Suaranya terdengar datar, tetapi di balik ketenangan itu, Budi bisa melihat luka yang dalam. Budi hanya menatapnya tanpa kata. Siti melanjutkan, "Yang tersisa hanya utang. Rumah, toko, semua habis. Makanya saya pindah ke desa. Untuk mencari uang sedikit demi sedikit, untuk bertahan hidup. Karena saya harus tetap hidup." Budi menatapnya dan mengangguk perlahan. Tanpa kata ia meminum wedang jahenya, lalu berkata, "Saya juga sudah 15 tahun kehilangan istri. Awalnya, saya merasa dunia ini runtuh. Malam itu, mereka saling berbagi luka. Kata-kata mereka tidak banyak, tetapi hati mereka terhubung dengan erat. Saat iga bakarnya mulai dingin dan botol wedang jahe sudah kosong, ekspresi keduanya tampak jauh lebih lembut. Malam itu, Siti berkata akan tidur di gubuk kecil dekat ladang. Tetapi Budi terus merasa tidak tenang. Sebelum tidur, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku ingin terus menjagamu." Hujan badai datang tanpa peringatan. Awalnya hanya gerimis, namun tak lama kemudian butiran hujan deras menghantam atap rumah. Dan dalam sekejap badai pun tiba. Hujannya deras sekali, pikir Budi yang belum bisa tidur sambil menatap keluar jendela. Atap gubuk tempat Siti tidur terlihat samar-samar. Gubuk tua itu selalu bocor setiap kali hujan deras. Dulu, almarhumah istrinya yang rajin memperbaikinya. Tetapi setelah ia tiada, gubuk itu tidak pernah diurus dengan baik. Memikirkan Siti tidur di sana, hatinya menjadi cemas. Akhirnya, Budi menyingkap selimutnya dan bangkit. Saat membuka pintu dapur, udara dingin malam langsung menusuk kulitnya. Hujan deras menghantam atap dengan keras. Dan begitu melangkah keluar, sepatunya langsung basah kuyup. Ia berlari menerobos hujan menuju gubuk. Sesampainya di depan gubuk,
Dugaannya benar. Air menetes deras dari langit-langit. Beberapa ember sudah diletakkan di lantai, dan sebuah baskom besar sudah terisi setengah penuh. Di tengah semua itu, Siti tampak panik menampung air sambil memeluk selimutnya yang basah. Bu Siti, petik 2. Ia menoleh, menatap Budi dengan mata terkejut. Pak Budi, kenapa belum tidur? Petik 2. Seharusnya saya yang bertanya begitu. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk tidur, kan? Petik 2. Sebentar lagi juga beres, kok, Pak. Cepat kering, kok. Budi menggelengkan kepalanya. Selimutnya saja sudah basah kuyup, bagaimana mau tidur? Pindah saja ke dalam rumah. Siti menolak dengan sopan. Nanti terlalu merepotkan, Pak. Tidak merepotkan sama sekali. Dan dengan kondisi basah kuyup begini, bagaimana bisa tidur? Saya yang malah tidak bisa tidur karena khawatir. Tolong dengarkan saya. Mendengar itu, Siti menatap mata Budi dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan di dalam tatapan itu. Akhirnya, ia mengangguk. Keduanya, basah kuyup, melintasi halaman dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Budi mengambil handuk dan memberikannya pada Siti. Pakai ini untuk mengeringkan rambut. Ibu juga harus ganti baju. Ia masuk ke kamar yang menyimpan barang-barang istrinya dan membuka laci lemari yang tak tersentuh. Selama 15 tahun, pakaian istrinya masih tersimpan rapi di sana. Warnanya sudah sedikit pudar dan kainnya agak kusut. Tetapi ia menemukan sebuah daster batik yang masih layak pakai. Pakai ini saja. Ukurannya sepertinya pas. Ini sudah dicuci bersih. Siti menerima pakaian itu dan bertanya dengan hati-hati, apa benar tidak apa-apa, Pak? Petik 2. Tentu saja. Nanti masuk angin. Cepat ganti baju. Siti masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sementara itu, Budi memeriksa seluruh rumah untuk mencari kamar yang tidak bocor. Tetapi atap rumahnya sudah terlalu tua, ruang tengah dan teras depan pun sudah kemasukan air. Akhirnya, satu-satunya ruangan yang aman hanyalah kamar tidur utama. Ketika Siti keluar setelah berganti pakaian, Budi berkata dengan wajah canggung, "Maaf sekali, Bu. Ternyata hanya kamar ini satu-satunya yang aman. Yang lain bocor semua. Kalau Ibu tidak keberatan, silakan tidur di sini. Saya akan tidur di ruang tengah." Siti langsung menggeleng. "Ruang tengah kan juga bocor, Pak." Setelah beberapa saat saling menolak dan menawarkan, akhirnya mereka memutuskan untuk berbagi kamar. Budi akan tidur di lantai beralaskan tikar, sementara Siti tidur di atas ranjang. Kamar itu sunyi. Keduanya berbaring di tempat masing-masing, tetapi tidak bisa langsung tidur. Hujan masih mengetuk-ngetuk atap, dan sesekali terdengar suara kayu berderit. Meskipun sunyi, suara napas mereka terdengar samar-samar. Berbagi ruang dan menghirup udara yang sama dengan orang lain. Sudah sangat lama Budi tidak merasakannya, membuatnya semakin canggung dan asing. "Hari ini, terima kasih banyak, Pak." Siti memecah keheningan. "Bukan apa-apa, itu hal yang wajar." Keduanya kembali terdiam. Namun, di antara mereka, ada perasaan yang terjalin tanpa kata. "Pak Budi, sejujurnya saya sedikit kaget waktu menerima pakaian ini." Budi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan pelan, "Selama ini saya tidak sanggup menyentuhnya. Sejak istri saya pergi, kamar itu, pakaian itu, semua saya biarkan begitu saja. Tapi entah kenapa, saya merasa kalau untuk Ibu Siti, tidak apa-apa." Dari balik selimutnya, Siti mendengarkan kata-katanya dalam diam. Baik Budi maupun Siti, keduanya tahu apa arti dari kata-kata itu. Saat itu adalah momen ketika Budi,
yang selama ini memeluk erat masa lalunya, untuk pertama kalinya melepaskannya demi seseorang di masa kini. Dan Siti memutuskan untuk menjadi orang di masa kini itu. Menjelang subuh, hujan mulai reda. Langit di luar jendela masih mendung, dan suara sisa hujan masih terdengar. Tetapi suasana di dalam kamar terasa hangat. Malam itu, Budi dan Siti merasakan kehadiran satu sama lain di kamar yang sama. Malam itu terasa hati-hati dan sunyi, tetapi jelas merupakan malam yang membuat mereka menjadi lebih dekat. Saat Budi membuka mata, fajar sudah menyingsing. Suara hujan telah berhenti, dan sinar matahari yang redup mulai masuk melalui jendela. Ia tidur jauh lebih nyenyak dari biasanya. Setelah merapikan tikarnya, ia membuka pintu kamar. Aroma gurih tumis bumbu menyebar dari arah dapur. Ia berhenti sejenak. Terdengar suara wajan, suara tutup panci yang bergetak, dan langkah kaki yang pelan. Padahal semalam pasti lelah karena kehujanan, Siti sudah bangun dan menyiapkan sarapan. Budi bersandar di ambang pintu dapur, mengamati punggungnya. Rambutnya diikat rapi, dan celemek motif bunga yang dulu milik istrinya terikat di pinggangnya. Anehnya, pemandangan itu tidak terasa asing. Justru terasa seperti sebuah kenangan dari hari-hari biasa di masa lalu yang kembali muncul. "Bapak sudah bangun?" Siti menoleh sambil tersenyum tipis. Seharusnya Ibu Siti yang istirahat lebih lama. Kemarin kan pasti lelah. Kalau hari hujan, anehnya saya jadi cepat bangun, Pak. Dan setelah tidur di rumah Bapak, rasanya tenaga saya malah pulih. Ia tersenyum sambil mencicipi kuah sayur di panci. Dari penanak nasi, uap mengepul. Di atas meja makan, sudah tersaji kimchi. Bukan, tapi lalapan segar, tempe goreng, dan sambal terasi. Budi tanpa kata mengambil air dari kendi dan menuangkannya ke gelas. Lalu meletakkannya di samping Siti. "Bagaimana keadaan gubuknya? Sepertinya semalam bocor parah. Tadi pagi saya lihat, selimutnya basah total, dan lantainya tergenang air. Nanti siang kalau ada waktu, kita bereskan bersama." Setelah hening sejenak, Budi berkata, "Untuk sementara, Ibu tidur di rumah ini saja." Siti, yang sedang memegang sendok, berhenti. "Apa benar tidak apa-apa, Pak?" Petik 2. Tentu saja. Rumah ini terasa lebih hangat kalau ada 2 orang. Mendengar itu, Siti perlahan mengangguk. Ungkapan "lebih hangat" terasa begitu menyentuh hatinya. Setelah sekian lama hidup dalam dingin dan keheningan, satu kata, hangat, itu mampu meluluhkan hatinya. Sejak hari itu, kehidupan mereka bersama dimulai secara alami. Pagi hari, Siti bangun lebih dulu. Ia membersihkan setiap sudut rumah, menyiapkan sarapan, dan memetik kangkung atau selada dari kebun. Budi, yang bersandar di ambang pintu dapur mengamati Siti. Secara alami akan mengambilkan minum atau menata sendok garpu di meja makan. Kehidupan sehari-hari mereka tidak berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya. Mereka pergi bekerja bersama di kebun cabai. Makan siang bersama dari bekal yang dibungkus kain oleh Siti. Dan duduk sejenak di bawah naungan pohon untuk minum dan bercerita. Waktu-waktu seperti itu semakin sering terjadi. Malam hari, Siti akan sibuk di dapur. Dan Budi, meskipun canggung, akan membantu memotong sayuran atau mengupas bawang. Siti sering menggodanya. "Pak Budi sekarang sudah seperti juru masak sungguhan, ya?" Setelah makan malam, mereka akan duduk berdampingan di balai-balai bambu di halaman. Mereka menatap langit malam, mengagumi bintang jika cuaca cerah, atau mendengarkan desau daun jika angin bertiup. Sebagai teman yang berbagi hari, mereka menyambut setiap hari dengan cara yang baru.
Di halaman yang disinai matahari, cabai-cabai merah dijemur hingga kering. Di atas tikar pandan, cabai-cabai hasil panen Budi kemarin tersebar merata. Di sampingnya, Siti membolak-balik cabai agar kering merata. Budi duduk di kursi kecil di dekatnya, mengamati punggungnya. Ia selalu mengagumi cara Siti menangani segala sesuatu dengan penuh ketulusan. Mereka akhirnya bersiap untuk membuat sambal yang dulu pernah mereka bicarakan. Besok kita sudah bisa mulai mengulek, Pak. Mengulek? Ya. Terus terang saya sedikit khawatir. Takut tangan saya pegal-pegal. Makanya kita kerjakan berdua. Kalau bergantian, pasti tidak akan terasa berat. Proses menggiling cabai kering, mencampurnya dengan terasi, garam, gula merah, dan bawang putih bukanlah pekerjaan yang selesai dalam 1 atau 2 hari. Tetapi bagi mereka berdua, membuat sambal bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah proses menyatukan kehidupan mereka ke dalam satu wadah. Itu adalah janji untuk tetap bersama untuk waktu yang lama. Dan seiring dengan matangnya sambal itu, cinta mereka pun perlahan tapi pasti ikut matang. Suatu malam di akhir musim kemarau, keduanya duduk berdampingan di bale-bale bambu. Dengan sepiring bakwan jagung dan sebotol wedang jahe di tengah mereka. Bintang tampak jarang, dan desa begitu sunyi hingga suara anjing menggonggong pun tak terdengar. Siti dengan hati-hati menuangkan wedang jahe dan memulai percakapan. Sudah berapa lama ya, saya tidak merasakan malam yang setenang ini. Budi menerima cangkir itu dan tersenyum tipis. Di rumah ini, saya selalu merasa tenang, bahkan terlalu tenang hingga sepi dan kesepian. Siti terdiam sejenak. Ujung jarinya sedikit gemetar. Lalu dengan suara lirih ia berkata, sebenarnya, waktu di Jakarta, hidup saya selalu berisik. Suara mobil, suara orang, dan juga suara di dalam hati. Saya begitu lelah dengan semua itu, sampai pada satu titik saya memilih untuk menutup telinga. Budi menatapnya dan mengangguk perlahan. Suara di dalam hati. Itu yang paling berisik, ya. Suami saya. Dia orang yang baik dan sangat bertanggung jawab, tapi dia terlalu memaksakan diri. Karena satu kali permintaan tolong dari temannya, dia menjadi penjamin utang. Itulah awal dari segalanya. Utang menumpuk seperti gunung. Ia meletakkan tangannya di atas lutut dan menunduk. Suatu hari saya pulang ke rumah, suami saya tidak ada. Teleponnya tidak aktif, di kantor juga tidak ada. Akhirnya, dia ditemukan di dekat sebuah jembatan. Tanpa surat wasiat, saya merasa ditinggalkan begitu saja. Budi menarik napas panjang, tetapi kata-kata sulit keluar dari mulutnya. Ia perlahan mengangkat cangkirnya dan minum. Wedang jahe yang hangat mengalir di tenggorokannya, namun hatinya terasa dingin. Setelah itu, rumah dan usaha, semua saya jual. Pandangan orang-orang juga sulit saya hadapi. Kerabat, teman, satu persatu menjauh. Suara Siti tidak lagi bergetar. Justru terdengar sangat datar. Jadi, saya tinggalkan semuanya dan datang ke sini. Saya ingin hidup di desa di mana tidak ada yang mengenal saya. Di mana saya bisa memulai hidup baru. Budi mengangguk tanpa kata. Pandangannya tertuju pada punggung tangan Siti. Di kulitnya yang halus, ada bekas luka-luka kecil yang samar. Tangan yang telah bekerja di ladang selama bertahun-tahun. Bu Siti, Anda wanita yang sangat hebat. Ia menoleh. Tidak ada yang hebat, Pak. Saya hanya berusaha untuk hidup. Tapi bisa tersenyum lagi, memasak lagi, membuat sambal lagi. Apa itu hal yang mudah? Petik 2. Mendengar itu, Siti tersenyum kecil. Itu semua berkat Pak Budi. Budi mengangkat cangkirnya.
Kali ini, ia yang lebih dulu menuangkan wedang jahe ke cangkir Siti. Justru setelah Bu Siti datang, rumah ini jadi hidup kembali. Tanpa ada orang, rumah ini dan hati saya terasa mati. Kita ternyata sangat mirip. Siti meraih tangan Budi. Di tempat tangan mereka bersentuhan, kehangatan yang aneh mengalir. Di tengah udara malam yang sejuk, kehangatan itu tidak kunjung hilang. Malam itu, keduanya duduk di balai-balai dan berbincang hingga larut. Malam itu, mereka saling membuka luka dan menerima satu sama lain. Malam di mana dua jiwa saling berhadapan dan saling menghibur. Keesokan paginya, Budi bangun lebih awal. Suara dari dapur masih sama. Tetapi aroma sayur bening bayam pagi itu terasa lebih harum dari biasanya. Kini, ia tidak bisa lagi membayangkan rumah ini tanpa kehadiran Siti. Siti sedang membuka jendela ruang tengah untuk sirkulasi udara. Budi, yang duduk di dekat meja makan sambil membolak-balik koran, menatapnya. Bu Siti, akhir-akhir ini sedang memikirkan apa? Petik 2. Siti, yang sedang menatap keluar, menoleh ke arah Budi. Memikirkan apa, Pak? Petik 2. Hanya tentang masa depan. Setelah musim hujan berlalu, apa Ibu berencana untuk pergi lagi? Petik 2. Mendengar itu, Siti terdiam. Ia mengatupkan bibirnya dan sedikit menundukkan pandangannya. Budi menatap keheningannya sejenak, lalu berkata lagi, tentu saja saya tidak memaksa. Saya hanya penasaran. Akhir-akhir ini, terkadang saya melihat Ibu menatap pegunungan di kejauhan, saya jadi takut. Jangan-jangan hati Ibu sudah ingin pergi. Siti menarik napas perlahan dan dengan pelan berkata, tidak, Pak. Bukan begitu. Justru karena semua ini terasa terlalu baik, saya jadi merasa cemas. Cemas kalau suatu saat semua ini akan berakhir. Cemas kalau ini semua hanya sementara. Mendengar itu, hati Budi terasa berat. Dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya, ia menatap Siti dan berkata, Bu Siti, awalnya saya hanya menganggap ini sebagai tinggal bersama sementara. Hanya sampai musim panen selesai, atau sampai sambal kita jadi. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Seseorang yang hidup bersama. Seseorang yang saya lihat saat membuka mata di pagi hari. Seseorang yang tertawa bersama saat makan. Bu Siti sudah menjadi bagian dari hidup saya. Mata Siti langsung berkaca-kaca. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan sambil tersenyum. Aneh ya, manusia itu. Waktu sendirian, menderita karena butuh seseorang. Waktu bersama, menderita karena takut orang itu akan pergi. Kalau begitu, jangan pergi lagi. Cukup sudah perjalanannya. Tidak perlu lagi mengembara. Di sini, mari kita bangun tempat untuk kita berdua. Siti menatap Budi dan perlahan mengangguk. Beberapa minggu berlalu, musim hujan pun tiba. Kabut pertama turun lebih cepat dari yang diperkirakan. Budi dan Siti berdiri di halaman, bersama-sama menatap kabut tipis yang menyelimuti desa. Lalu Budi berkata, Bu Siti, bagaimana kalau kita tidak hanya hidup seperti ini, tapi menjadi keluarga yang sesungguhnya? Petik 2. Siti menatapnya dengan terkejut. Budi mengeluarkan sebuah kotak kecil dan usang dari sakunya. Di dalamnya, ada sebuah cincin yang ditinggalkan almarhumah istrinya. Cincin emas sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Ini adalah cincin yang ditinggalkan istri saya sebelum dia pergi. Dia berpesan, jika suatu saat saya menemukan seseorang untuk hidup bersama lagi, saya harus memberikan ini padanya. Cincin ini, sekarang untuk Bu Siti. Siti meneteskan air mata dan menjawab, iya, Pak. Mari kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian,
Sebuah syukuran kecil diadakan di balai desa. Terlalu sederhana untuk disebut pesta pernikahan. Tetapi kebahagiaan di dalamnya tidak kalah dengan resepsi mewah manapun. Warga desa bergotong royong menyiapkan makanan. Dan Pak Kepala Desa meminjamkan kebaya milik putrinya untuk dipakai Siti. Budi mengenakan kemeja batik terbaiknya. Dan Siti tampak anggun dengan kebaya berwarna merah muda lembut. Aula balai desa dipenuhi senyum malu-malu dan tepuk tangan. Nasihat pernikahan dari Pak Kepala Desa singkat dan sederhana. Kalian berdua, di musim kemarau menanam cabai. Di musim pancaroba merawatnya. Saat panen membuat sambal. Dan kini di musim hujan kalian menikah. Jodoh yang telah melewati 4 musim bersama, maka seumur hidup pun tidak akan cukup untuk bersama. Semoga tidak hanya 4 musim, tapi hati kalian bersama selamanya. Kisah mereka dimulai di sebuah kebun cabai yang sepi. Namun kini mereka saling menghangatkan dengan cinta. Sebuah cinta paling hangat yang datang terlambat di sisa hidup mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti, suka, dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.